Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan. Salam sehat, dan tentu saja salam waras di masa pandemi COVID-19. Oke, pada sore menjelang malam hari ini, kita akan berbincang-bincang di seputar topik istimewa, karena ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan berbincang dengan topik perempuan merdeka. Kita sudah punya tamu istimewa pada sore menjelang malam hari ini, tapi bincang perempuan merdeka ini kita akan mulai dan kita dengarkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Adalah perempuan yang inspiratif. Karena Anne Avanti adalah perempuan yang memberikan semangat kepada banyak orang ketika orang lain tidak mampu berdiri. Ketika tidak banyak orang mampu untuk bertahan dalam hidup yang pahit. Anne Avanti hadir bagi kita. Anne Avanti hadir di sekitar, di ruang-ruang yang kadang orang tidak pernah pikirkan. Dan saya ingin menyambut tamu istimewa kita pada malam hari ini, Ibu Anne Avanti. Selamat malam, Mbak Anne. Selamat malam, Mbak Sonya. Oke, ada banyak sapaan buat perempuan merdeka yang malam hari ini saya undang. Orang sering memanggil Ibu Anne Avanti. Orang sering memanggil Mbak Anne Avanti. Tapi saya, karena saya wartawan, saya lebih nyaman memanggil Mbak Anne. Saya sudah mengenal Mbak Anne sejak saya bertugas di Semarang. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Anne. Mbak Anne, bolehkah berbagi kisah? Bolehkah sharing dengan kita, saudara-saudara setanah air yang bergabung dengan kita dalam obrolan perempuan merdeka? Bagaimana seorang Anne Avanti dengan pikiran merdekanya mengambil langkah cepat ketika di saat pandemi COVID-19 melanda bangsa Indonesia, tiba-tiba seorang Anne Avanti pikir untuk melakukan sesuatu, membuat APD untuk tenaga medis. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan dari Mbak Anne Avanti. Silakan Mbak, ceritanya gimana? Selamat sore Mbak Sonya, selamat sore juga seluruh yang hadir di ruang hati bersama saya, Anne Avanti, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
di hari yang sungguh berarti bagi bangsa Indonesia. Sebetulnya saya adalah seorang perempuan yang boleh dibilang tidak pernah malu ketika saya berbicara tentang kekurangan, tidak pernah malu ketika saya berbicara tentang ketidakmampuan, dan tidak pernah malu ketika orang harus mengerti bahwa ternyata saya adalah perempuan yang benar-benar bukan seperti yang orang bayangkan, seorang yang teguh, seorang yang pandai, seorang yang cerdas, seorang yang mungkin dinilai sebagian orang adalah memiliki banyak hal-hal yang sifatnya bisa saya andalkan. Kira-kira bahwa kita sendiri berbicara tentang kehidupan. Kalau saya merasa bahwa hidup saya dipenuhi dengan segala macam yang sifatnya adalah kemampuan saya dalam beradaptasi, itu saya katakan iya. Tapi kalau saya merasa bahwa saya bisa mengatasi, itu tidak. Tidak. Tidak bisa saya atasi. Betul. Saya tidak mau memberikan gambaran kepada banyak orang atau perempuan-perempuan di seluruh Indonesia bahwasanya saya bisa mengatasi. Saya merasa bahwa saya itu nggak bisa ngatasin. Sebenarnya saya nggak bisa ngatasin. Cuman kita manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan dapat memberikan cara bagaimana ketika saya tersyukur saya cerita. Dan ketika saya jatuh, saya cerita. Dan ketika saya tertatih-tatih, saya juga cerita. Dan sebagai public figure, saya merasa bahwa orang harus mulai melihat sisi manusia itu. Kalau kamu masih melihat saya baiknya saja, berarti Anda belum mengenal saya. Kalau Anda masih kagum saja, berarti Anda belum tahu saya. Tapi kalau kamu sudah mengenal saya secara pribadi, Anda tahu, oh, anak Avanti itu pinternya di sini, ternyata anak Avanti bodohnya di sini, oh ternyata anak Avanti itu seperti ini, dan semua itu buat saya, kita tidak bisa menyenangkan hati setiap orang. Amin, betul. Kita nggak bisa terus orang itu, ya, diminta untuk memuji kita. Ya, dalam berkat itu ada ujian. Betul. Dalam orang yang diuji juga diberkati. Iya. Demikian orang yang diberkati pun juga diuji dengan berkat yang dia terima. Iya. Nah, begitu banyak persoalan yang mungkin saya setelah keliru, saya salah, saya merasa bahwa mungkin banyak orang dulu tidak menyangka bahwa hari ini akan ada anak Avanti, karena memang nada-nadanya orang itu ketika dia sadar bahwa tujuan hidupnya dia apa, dia akan mengejar itu. Nah, memang tujuan hidup saya adalah saya ingin memberikan inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia bahwa kamu dan saya itu makhluk yang dikatakan orang lemah. Tapi ketika kamu dan saya dinilai orang lemah, kamu jangan kemudian mengatakan bahwa kamu punya kekuatan itu melebihi seorang pria. Kodratnya memang tidak begitu. Betul. Kodratnya memang tidak begitu. Oleh karena itu, kita itu harus menyadari ada hukum di mana kita diciptakan adalah dari tulang rusuk pria. Dan kemudian kita ini juga diciptakan sebagai perempuan ini penolong pria. Setinggi-tingginya kita punya karir, ya ini mohon maaf untuk yang tidak setuju, nggak apa-apa, karena ini adalah ruang diskusi, ya, bahwa setinggi-tingginya karir kita dinyatakan tidak sukses kalau kita tidak bisa menghormati pasangan hidup kita, karena pasangan hidup kita ini bukan diciptakan sebagai seorang pria yang harus mencukupi dengan mobil, dengan berlian, dengan rumah mewah, yang bisa membawa kita ke luar negeri kemanapun berada, mencukupi dengan gajinya yang tinggi, posisinya, jabatannya, dan sebagainya. Ya, tapi perkawinan itu sendiri sebetulnya adalah dua makhluk yang berbeda, yang selamanya adalah berbeda. Apa-apain juga berbeda.
Ada yang barusan viral, postingan saya yang viral dan beritanya kemana-mana, itu saya ada di dalam sebuah postingan yang kemudian beredar, dan kemudian yang tertulis di situ adalah tidak ada pasangan suami istri itu yang pas. Adanya dipas-paskan dan tidak ada yang cocok. Adanya dicocok-cocokkan. Nah, kalau kita menghendaki hidup kita sekarang ini, dalam karir kita ini, adalah seperti kemarin dulu. Kita menyadari kalau kita adalah seseorang yang kemarin kita sudah jalani, itu kita akan kecewa. Kecewa. Ya. Siapa yang nggak tahu anak Avanti? Dia bikin kebaya, mahal. Tapi ketika Tuhan katakan ini semua sudah berakhir, anak Avanti, kamu harus mencari lahan baru, kamu harus mencari sesuatu yang sifatnya menyesuaikan gerak ruang dan waktu. Saya tidak terbawa lagi bahwa anak Avanti hari kemarin itu sudah bagian dari hari kemarin. Hari ini adalah hari baru bagi saya. Dan hari ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah saya menata hari baru dalam ruang halaman waktu, di mana di setiap halamannya itu berisi bab baru, dan di dalam setiap bab itu berisi mata pelajaran baru. Tuhan ingin saya belajar terus-menerus. Tuhan ingin saya tidak lagi berpikir bahwa kamu kan tahu anak Avanti itu siapa. Dan ketika Tuhan menyentuh saya secara pribadi, kemudian saya merasa bahwa ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Tuhan katakan, Anne, kamu bikin APD. Dan kemudian saya tidak logika, saya membuat APD sesuai dengan apa yang sudah saya terima sebagai bagian daripada hubungan pribadi yang tidak bisa dikatakan oleh orang yang tidak percaya, karena ini masalah kepercayaan. Kemudian tidak diperjualbelikan, dan kemudian ternyata dari situ saya mengatakan, Tuhan, saya ini kan tidak punya penghasilan, seluruh pekerjaan saya tutup. Mengapa Tuhan ingin saya melakukan sesuatu, dan sesuatunya itu Tuhan bilang jangan dijual, jangan diperjualbelikan. Jangan diperjualbelikan. Mungkin banyak orang sudah mendengarkan apa yang saya katakan ini, karena hampir setiap hari saya ini isinya webinar, Zoom, IG Live, dan macam-macam gitu. Tapi berapa kali pun saya mengulang, sebosan apapun orang mendengarkan, tidak akan pernah menghentikan saya untuk tidak berbicara tentang hal ini. Bahwa ketika kita mengendalikan Tuhan Allah kita, apapun Anda punya kepercayaan. Ya kan? Akhirnya setelah berjalan berbulan-bulan sampai hari ini, beberapa waktu yang lalu, Tuhan memberikan kepada saya sebuah celah kecil sekali, sebuah ide kecil sekali. Dan ide kecil itu kemudian ketika itu datangnya dari kemuliaannya, apa yang kecil itu ketika Tuhan bukakan pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Demikian pula, kalau Tuhan sudah mau menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Dan saat itulah kemudian saya membuat CPD, jaket pelindung diri dan juga masker art, yang akhirnya saya harus akui bahwa hasilnya justru lebih daripada saya ketika membuat kebaya. Hasilnya melebihi. Itulah kemuliaan Tuhan yang besar. Ini bukan masalah omset, bukan masalah omset. Ini semua adalah hasil. Hasil itu bukan rupiah. Sekali lagi saya katakan, baik yang mendengarkan saya melalui Facebook ini, maupun yang mendengarkan saya melalui HD Story Live ini, saya katakan sekali lagi, hasil ini bukan semata-mata adalah yang dinamakan materi atau uang. Hasil itu sebenarnya adalah perolehan keuntungan. Keuntungannya apa? Pengalaman yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa,
Dan semua proses itu menjadikan saya yakin bahwa tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang tidak disertai dengan penyertaannya. Amin. Yeah. Dan ketika mungkin saat ini kita terpuruk, itu bukan yang terburuk. Oke. Ya. Dan ketika saat ini kita mungkin punya usaha, justru tinggi. Ya. Justru berhasil. Justru menuai keuntungan yang besar. Itu juga bukan Tuhan berikan secara cuma-cuma. Ya. Ini saya mau ingatkan kembali. Kalau saat pandemi COVID-19 ini, ada bisnis-bisnis tertentu yang berhubungan dengan segalanya, yang karena musibah ini Anda mendapatkan keuntungan yang besar, itu berarti Tuhan itu meminta Anda juga melakukan hal-hal besar, jangan salah. Tidak ada pemberian yang gratis di atas bumi ini, kecuali kasih karunia Tuhan. Iya. Dan ketika kita terpuruk, sekali lagi, itu bukan yang terburuk. Dan ketika di mana Anda, sekali lagi tadi saya katakan, memiliki usaha tiba-tiba Anda menjadi kaya raya, menjadi punya apa-apa, usahanya besar, ya karena mungkin membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan pandemi. Ya, misalnya, jual masker, jual hand sanitizer, alat-alat medis, jual sepeda. Ya, semua mengalami suatu omset yang boomingnya itu booming banget. Tapi itu sekali lagi bahwa itu bukan cuma-cuma. Justru ketika kamu diberikan yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih, Tuhan pun juga minta itu untuk kamu melakukan sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih untuk Dia melalui sesama. Kemarin ada yang WA, ada yang komen di masakan saya, Bunda, kok sekali-sekali Bunda itu bikin gulai kambing atau gulai ayam atau apa gitu. Saya tergelitik untuk menjawab supaya yang lain juga membantu. Saya jawab, Ibu, saya hanya melakukan segala sesuatunya yang saya lakukan. Saya hanya melakukan segala sesuatunya yang saya suka. Dan saya hanya memasak yang saya suka. Dan semoga Anda suka. Jadi saya tidak perlu mengikuti apa kata orang-orang yang mengingatkan saya masak sesuatu. Ini simpelnya seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu ada satu kata yang Mbak Ana bilang, ini kata perempuan merdeka. Tidak perlu mengikuti apa kata orang. Itu juga yang dilakukan Mbak Ana, Bunda Ana kita ketika di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak mengikuti apapun omongan orang di Instagram, di Facebook, tapi Mbak Ana memilih untuk terus memproduksi APD, even barang-barangnya mau habis. Itu sampai Mei dulu Mbak Ana, kalau nggak salah Mbak Ana menyampaikan kepada saya, sampai satu hari itu 2.000 gitu Mbak. Itu bisa diceritakan Mbak kepada seluruh saudara-saudara kita di sana, kok bisa ya memproduksi dari sedikit tiba-tiba menjadi ribuan Mbak Ana, itu datangnya dari mana itu Mbak? Padahal Mbak Ana bilang, kita terbatas, kita ini. Itu bagaimana? Mei itu Mbak Ana sudah menyampaikan ketika saya tulis di Kompas itu, Mbak Ana bilang sudah 2.000 yang diproduksi. Nah, saya nggak tahu Mei, Juni, Juli, Agustus begini, seperti apa kelanjutan. Bahkan saya lihat kemarin mau 17 Agustus Mbak Ana masih bikin itu di postingan Instagram. Gimana ceritanya? Sebetulnya begini, yang saya sampaikan itu adalah ketika orang bertanya berapa, saya bilang, kalau kita mau berbuat sesuatu, sebaiknya kita tidak menghitung berapa. Banyak-banyakan sedikit-sedikitan. Cuma saya katakan bahwa saya per hari, itu 1.000, 2.000 itu per hari. Bukan sebulan. Gitu. Dapatnya dari mana? Karena saya menggandeng garmen-garmen di sekitar saya yang terpuruk. Jadi itu bukan semuanya saya kerjakan sendiri. Nah kemudian mereka saya hidupkan, saya berikan pekerjaan itu,
Nah, kemudian dari Yayasan Anak Avanti, donasi masuk saya bayar kepada mereka. Jadi saya menolong mereka, mereka juga menolong saya, dan kemudian kami bisa memproduksi sebanyak itu karena kami menggandeng UMKM yang terpuruk, banyak penjahit-penjahit, dan kemudian garmen-garmen yang ribuan orang dan sebagainya. Makanya hasilnya bisa satu hari 1.000, 2.000 yang kami sumbangkan ke seluruh Indonesia. Dan itu menjadi hari-hari yang begitu tercatat dalam hati saya, yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya, betapa Tuhan itu maha kuasa, betapa Tuhan itu penuh kasih. Yang biasanya orang itu selalu mengalami naik turun roda secara emosionalnya gitu. Betapa Tuhan itu memberikan kestabilan kepada saya untuk teruslah memberi, jangan pernah berhenti. Karena memberi itu tidak akan pernah ada yang berkurang, apalagi hilang. Dan ketika orang menyaksikan apa yang saya lakukan, saya bilang, kamu tidak perlu menyaksikan apa yang saya lakukan, tapi Tuhan pasti menyaksikan apa yang saya lakukan untuk siapa dan bagaimanapun. Karena ketika saya berbuat baik, saya tidak menghindari media sosial. Kamera ada hampir 24 jam dalam hidup saya. Saya katakan bahwa kamera, bahwa tim sosial media saya, potretlah saya apa adanya. Ya, apa adanya. Rekamlah kegiatan saya, apa yang kamu lihat, dan wartakan kepada semua orang. Kepada banyak orang. Kalau orang nggak suka dengan saya, silakan kamu pergi dari hidup saya. Kalau kamu suka dengan saya, mendekatlah, mari kita membangun sebuah piramid. Apapun agamamu, ya, selama hatimu baik, Tuhan akan menciptakan tangga untuk naik. Nah, masalah itu seperti tangga. Kamu injak, naik. Kamu injak, naik. Kamu injak, naik. Masalah seperti itu. Seperti tangga. Ya. Luar biasa. Dan hidup itu bagi saya seperti bermain kartu. Kalau kartumu bagus, tentu kamu menang. Tapi kalau kartuku jelek, aku juga belum tentu kalah. Kenapa? Karena kalau kartumu bagus, kamu teledor, kamu sombong, ya, kemudian kamu ceroboh, maka kamu akan bermain dan kamu pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Tapi kalau kartuku jelek, tapi aku bermain dengan strategi yang benar, lewat cara yang tepat, nggak mustahil saya akan menang. Ya kan? Oleh karena itu yang pandai jangan sombong, yang kaya juga jangan merasa kekayaan itu nggak ada habisnya. Orang kaya tuh juga punya ujian sendiri loh, punya penderitaan sendiri loh, gitu, ya kan? Gitu. Jadi saya merasa bahwa kehidupan ini Anda harus melihat bahwa yang bisa saya lakukan kamu nggak bisa. Yang bisa kamu lakukan saya nggak bisa. Misalnya, Mbak Sonya menjadi saksi. Saya tidak perlu bohong. Acara ini tadi hampir batal. Ya, karena tim saya ada yang sedang berduka. Betul. Dan kemudian acara ini tadinya jam 1 siang. Mbak Sonya katakan, Bunda, kita Zoom saja, nanti saya rekam. Saya bilang saya nggak bisa Zoom. Saya laptop itu aja nggak punya. Kenapa saya harus punya? Karena saya nggak bisa. Betul. Kalau saya nggak bisa, kenapa saya harus punya? Betul. Kemudian Mbak Sonya bilang, kalau gitu kita pakai handphone saja. Nanti dia begini. Kemudian saya bilang, maaf Mbak, saya juga nggak bisa. Kemudian saya kasih alternatif, sebentar lagi, kira-kira 1 jam lagi, saya akan cari solusi. Ada ini live Instagram juga dengan media Indonesia. Jam 8. Jam 8. Kemudian kita sepakat bagaimana kalau 1 jam sebelumnya kita laksanakan. Saya bilang, monggo selama tim saya monggo,
bisa, ada yang bisa datang, karena saya memang 100% tidak bisa. Ya itulah Mbak Ana Avanti yang terus terang gitu kan. Saya kalau dibilang kenapa kok Bunda nggak mau belajar, kan pasti ada orang itu yang kepinginnya selalu kayak hakim gitu ya. Iya betul. Terus saya akan pasti jawab, saya mau belajar apa nggak belajar terserah saya. Perempuan merdeka itu Mbak. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa bahwa saya sudah punya tim. Ada yang lebih penting yang bisa kita pelajari daripada saya belajar. Nanti mungkin juga tim saya bilang nanti kalau Bunda sampai bisa, katanya, malah mereka bisa kehilangan pekerjaan semuanya katanya. Betul juga Mbak Ana, tapi luar biasa. Tapi itu ya, obrolan tentang pandemi ini sudah sampai di mana-mana. Pembuatan APD Mbak Ana tadi yang sudah beribu-ribu per hari, bahkan saya sampai terkagum-kagum Mbak Ana kok bisa selalu tidak kehilangan akal, bahkan Mbak Ana bisa promosikan, saya ini nggak menjual loh, saya nggak menjual, dan itu luar biasa. Mbak Ana, kita skip dulu karena Kak Silvana akan bertanya kepada Mbak Ana. Kita akan ke sesi berikut tentang gimana sih Mbak seorang Ana Avanti menjalani hidup sebagai desainer. Nah, tapi Ibu Silvana Apitulay ingin berbagi, ingin sharing dengan Mbak Ana, ingin tanya sedikit mungkin sharing. Ini ada Kakak Silvana Apitulay untuk, silakan Kak Sil, saya kasih waktu untuk langsung dengan Bunda Ana atau Mbak Ana. Silakan Kak Sil. Terima kasih Sonya. Iya. Selamat malam. Mbak Ana, aku panggil Mbak atau Bunda ya? Mbak aja boleh, apa aja boleh. Lebih akrab ya. Ya. Baik ya. Ya Bunda Ana. Terima kasih banyak untuk akhirnya saya bisa berinteraksi langsung dengan Bunda Ana lewat acara yang istimewa ini. Juga untuk kesempatan kelihatannya bukan bertanya ya Mbak Sonya. Ya, karena ini luar biasa sharing dari Bunda Ana. Yang saya dengar, saya Bunda karena tadi saya menghargai kejujuran Bunda Ana, saya seraya mendengar juga sambil mengerjakan catatan karya-karya tenun perempuan-perempuan penenun di Sumba, ya di kampung-kampung di Sumba yang berjuang untuk survive di tengah pandemi. Jadi saya secara khusus membantu pendamping mereka untuk membawa beberapa helai tenun mereka yang sangat berharga ditawarkan kepada ya teman-teman lah yang berminat, karena tentu di daerah pandemi ini kunjungan wisatawan berkurang drastis. Bukan hanya wisatawan tapi juga pengunjung yang lain ya, yang biasanya ada rapat, seminar, studi, riset dan sebagainya berkurang sangat drastis, jadi sangat sulit keadaannya untuk mereka. Nah, sambil mendengar Bunda, sambil saya mengingat para penenun Sumba ini. Menarik. Saya menangkap pelajaran berharga dari sharing Bunda Ana. Jadi malam ini saya mendengar langsung a true face of Ana Avanti gitu ya, dan mendengar inner voice ya, suara terdalam, suara hati yang terdalam dari Bunda Ana Avanti mengenai kehidupan, kesaksian bahkan ya, kesaksian Bunda Ana dari kehidupan yang real. Ya tadi Bunda berkali-kali menggunakan kata cerita ya. Ini seperti this is my story. Ya, this is my story as Ana Avanti. And what is your story? Soalnya pertanyaannya untuk kita dan juga kepada para pendengar penonton acara ini, apa cerita kita ya setelah kita mendengar cerita Bunda Ana yang sangat inspiratif. Yang pertama itu, jadi be honest, be yourself. Saya kira itu pesan utama Bunda Ana Avanti. Apapun resikonya. Nah, yang kedua tadi Bunda, saya merasa ini yang paling penting juga dalam rangka menghadapi pandemi yang luar biasa memukul
seluruh aspek kehidupan kita, terutama para perempuan, apalagi perempuan kelas bawah, yaitu stay positif, ya, tetap positif dan menyebarkan bahkan positivity itu, ya, karena positivity, hal yang positif dalam kehidupan yang positif, dan saya mengartikan ini sebagai kebaikan, ya, yang positif itu adalah kebaikan yang ditularkan oleh Bunda Ane. Itu menular, ya kan, menduplikasi dirinya sendiri dari sedikit menjadi sedikit banyak, menjadi lebih banyak, menjadi banyak, dan menjadi sangat banyak. Dan Bunda mengatakan at the end of the day ada kuasa yang jauh lebih besar dari diri kita yang ikut bekerja dalam seluruh usaha kita. Nah, saya kira dalam seluruh inisiatif, ikhtiar, perjuangan, apapun namanya. Nah, saya kira itu terima kasih banyak Bunda Ane untuk pelajaran berharga bagi kita malam hari ini. Nah, satu doa semoga perjalanan spiritualitas Bunda Ane Avanti untuk menemukan makna dalam hidup Bunda Ane akan terus menemukan itu bersama Tuhan dan bersama dengan komunitas yang Bunda Ane Avanti dampingi, ajak menjahit masker, dan barangkali nanti ada inovasi-inovasi lain yang menginspirasi dan memperkuat kehidupan banyak orang. Nah, pertanyaan sederhana Bunda, bolehkah Bunda Ane memberikan tips yang bisa saya teruskan lewat telepon kepada rekan-rekan saya di Sumba Timur, yang berjuang, bagaimana caranya agar begini Bunda, kenapa mereka menitipkan karya mereka kepada saya, karena mereka berharap saya menjualkan ini kepada jejaring saya yang sebenarnya tidak terlalu besar di Jakarta ini, ya, karena kawan-kawan penenun di kampung ini biasanya pada saat terdesak mereka menjual tenunnya kepada pengepul. Dan pengepul biasanya menunggu di pasar di jam-jam yang unik, dan ketika para penenun ini sudah terdesak, maka para pengepul menadah tenun yang kualitasnya tinggi ini dengan pewarna alami, dikerjakan berbulan-bulan dengan cinta, dengan harapan, dengan dedikasi, lalu nanti dibeli dengan harga serendah-rendahnya, kemudian dijual kembali oleh para pengepul dengan harga setinggi-tingginya. Nah, Bunda Ane, mohon tipsnya bagaimana caranya kami bisa survive untuk menghidupkan ekonomi para penenun kampung ini melalui karya-karya mereka. Terima kasih Bunda Ane, Mbak Sonya, untuk kesempatan ini. Terima kasih Kak Sil yang sudah masuk bergabung dengan kami. Tentu saja obrolan inspirasi dengan perempuan merdeka seperti Ane Avanti ini adalah luar biasa. Tadi Mbak Ane, selain ketika Kak Silvana juga masuk menyampaikan pendapat tentang Mbak Ane, ini ada dari teman-teman yang di Facebook bertanya Mbak Ane. Mungkin sekalian kita masuk dengan perjalanan hidup Mbak Ane sebagai seorang desainer yang tadi saya sampaikan. Kok bisa Ane Avanti sampai pada pencapaian seperti ini?